Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan mata kuliah gelombang optik. Kali ini pertemuan ketiga. Eh, Pada pertemuan ketiga ini, kita akan membahas terkait dengan percobaan Milde, gelombang tegak, kemudian gelombang bunyi, serta yang terakhir adalah representasi gelombang dalam bilangan kompleks dan fasor. Nah, percobaan Milde ini untuk saat ini sementara hanya melalui demonstrasi, melalui video saja. Kemudian kita analisis secara sederhana untuk percobaan Milde yang nantinya dilakukan secara langsung akan kita laksanakan di kelas saja. Oke, terkait dengan eksperimen Milde, nanti silahkan Anda memperhatikan dua eksperimen, dua video. Dua video ini terkait dengan eksperimen Milde yang mengaitkan antara panjang gelombang, frekuensi, tegangan tali, dan juga massa beban dan massa tali juga. Massa beban nanti terkait dengan tegangan yang diterima oleh tali nantinya. Tuh. Kemudian ketika Anda sudah memperhatikan itu, hal yang bisa Anda perhatikan adalah atau yang bisa Anda cermati adalah perbedaan antara percobaan 1 dengan percobaan 2. Kemudian tuliskan minimal 2 hasil penting dari percobaan-percobaan itu. Jadi 2 hasil penting dari 2 percobaan itu. Gitu ya. Oke, itu untuk eksperimen Milde. Nah, eksperimen Milde ini terkait dengan baik, kita lanjutkan untuk di gelombang tegak. Gelombang Milde itu kan kedua ujungnya adalah kedua ujung tetap. Nah, ketika kedua ujung tetap seperti yang sudah kita pelajari di pertemuan kedua, bahwa ketika kedua ujung tali tetap dan ada dua gelombang yang merambat pada arah yang berlawanan tetapi karakteristiknya sama, itu akan membentuk gelombang tegak. Nah, oke. Nah, gelombang tegak yang sudah kita pelajari. Nah, ini. Nah, gelombang tegak yang sudah kita turunkan kemarin adalah persamaan yang atas di sini. Y gabungan sama dengan 2A sin Kx cos omega T. Nah, dari sini kita tahu bahwa ini adalah karakter untuk suatu gerak harmonis. Jadi gelombang tegak ini berbeda dengan gelombang berjalan. Nah, kalau gelombang berjalan dia kan persamaannya tidak seperti ini. Jadi persamaannya adalah kedua kedua suku Kx dan omega T itu dalam fungsi trigonometri yang sama. Tetapi kalau yang gelombang tegak Kx dan omega T ini terletak pada fungsi trigonometri yang berbeda. Nah, untuk kasus ujung X sama dengan 0 itu tetap, maka kita bisa menuliskan persamaan atau fungsi gelombang tegak itu sebagai 2A sin Kx sin omega T. Nah, selanjutnya yang akan kita tinjau adalah persamaan yang bawah. Nah, dari sini yang menjadi pertanyaan adalah di mana letak simpul dan juga di mana letak perut. Nah, kalau di gelombang tegak itu kan ada simpul, ada perut atau node atau dan juga antinode. Antinode itu adalah perut, kemudian node itu simpul. Nah, dilihat dari sin Kx-nya di sini ini bisa eh, bisa tahu di mana letak simpul dan perut. Syarat-syaratnya seperti apa. Nah, ini untuk letak simpul syaratnya adalah nilai sin Kx sama dengan 0. Nah, dengan demikian di mana letak simpulnya, kemudian juga letak perut syaratnya harus sin Kx sama dengan berapa? Nanti coba dihitung. Walaupun di belakang ini sudah ada. Nah, di sini ada, nanti silakan dibaca terkait dengan di mana letak node dan simpul. Selanjutnya ini adalah letak perutnya. Letak antinode syaratnya seperti apa nantinya. Ini di sini sudah ada dan letaknya di mana. Oke.
Nah, sekarang ini adalah latihan. Latihan soal untuk gelombang tegak. Jadi silakan dikerjakan secara mandiri. Kemudian akan kita bahas minggu depan. Jadi ada 3 pertanyaan. Anda diminta untuk menunjukkan persamaan perpindahan titik atau partikel pada tali sebagai fungsi dan waktu. Jadi fungsi posisi dan waktu. Jadi dengan kata lain Anda diminta untuk membuat persamaan gelombang tegak. Kemudian dengan hal-hal yang diketahui amplitudo, frekuensi, dan cepat terambat seperti ini, Anda diminta untuk mencari di mana letak-letak simpul. Setelah itu, Anda diminta untuk menentukan amplitudo gelombang tegak, kemudian kecepatan transversal dan kecepatan percepatan transversal maksimum. Keduanya maksimum ya ini, kecepatan transversal maksimum serta percepatan transversal maksimum. Nah, caranya bagaimana? Ketika Anda sudah tahu jawaban A, nah Anda nanti jika sudah tahu caranya, Anda akan bisa menjawab pertanyaan yang C, yang kecepatan transversal dan percepatan transversal. Eh, Sekali lagi bahwa kecepatan transversal itu beda dengan cepat rambat ya. Jadi kecepatan dari partikelnya itu, kecepatan naik turunnya partikel, bukan cepat rambat gelombang. Ingat dari penjelasan di pertemuan kedua, hubungan antara posisi, kecepatan, dan percepatan. Selanjutnya kita ke gelombang bunyi. Nah, gelombang bunyi itu merupakan salah satu contoh gelombang mekanik. Nah, gelombang mekanik yang merambat di suatu medium dan juga merupakan contoh dari gelombang longitudinal. Nah, gelombang bunyi itu dimodelkan sebagai berikut. Saat gelombang merambat, partikel udara bergetar sehingga menyebabkan perubahan kerapatan dan tekanan sepanjang arah rambat gelombangnya. Jadi seperti ini, awalnya tidak ada eh, pistonnya diam, kemudian digerakkan. Nah, ketika digerakkan ini, maka akan ada daerah yang terkompresi. Kemudian daerah yang terkompresi tadi akan merambat atau mengganggu partikel-partikel di sekitarnya, sehingga partikel yang jauh itu juga ikut terkompresi, sehingga tadi seolah-olah ada rambatan energi atau ada rambatan partikel. Nah, karakter seperti ini ada rapatan dan renggangan itu adalah seperti karakteristik gelombang longitudinal. Oke, saya rasa Anda sudah paham tentang ini ya, tentang gelombang longitudinal pada gelombang bunyi. Contohnya seperti ini ada pegas. Jadi pegas itu tidak selamanya eh, digunakan untuk gelombang longitudinal saja, tapi juga kadang-kala bisa menunjukkan eh, efek gelombang transversal jika dia digetarkan naik turun ke atas bawah seperti ini. Kalau dia maju mundur, dia akan menunjukkan gelombang longitudinal. Jadi ada regangan, ada rapatan, compression dan rarefaction. Nah, ini contohnya. Jadi di sini ada perbedaan tekanan. Nah, tekanan ini seolah-olah merambat. Partikelnya seolah-olah merambat, padahal ketika partikel itu mendapat tekanan, maka dia akan menyalurkan ke yang lain energinya. Kemudian dia akan mendapatkan gaya memulih dan kembali ke posisi semula. Lihat di partikel yang berwarna merah di sini. Nah, partikel yang berwarna merah ini dia hanya maju mundur saja. Nah, dia tidak pergi jauh dari ujung ke ujung. Itu. Kemudian contohnya lagi adalah ini partikel primer, gelombang primer yang ada pada gelombang gempa bumi. Nah, ini seperti itu. Jadi pemodelannya seperti pada gelombang bunyi. Nah, as on waves travel, air particle are displaced and bounce off their neighbor. Ketika gelombang bunyi itu merambat, maka partikel udara akan berpindah dan menumbuk partikel di sebelahnya atau partikel tetangganya. Nah, seperti ini sehingga seolah-olah ada rapatan dan renggangan kemudian kembali. Akibatnya akan ada gaya pemulih ketika menumbuk, dia kembali ke posisi semula. Tuh. This collision provide the restoring force. Nah, kejadian tumbukan tadi itu mengakibatkan gaya pemulih restoring force. Region of high pressure and low pressure travel through the air,
But as the particles are pulled back by the restoring force, no one particle move along the wave. They simply oscillate around their original position. Nah, original position. Jadi ini karena saling menumbuk, maka partikel yang berwarna merah ini dia tidak berjalan terus mengikuti gelombang ini, tetapi dia akan kembali ke posisi semula karena ada gaya pemulih tadi. Nah, sekarang kita ke lebih kuantitatif. Nah, tadi kan sudah disebutkan bahwa bunyi itu bisa dinyatakan dalam tekanan. Nah, ketika tekanan tadi berubah-ubah, maka bisa dianggap sebagai suatu gelombang sinusoidal dan dinyatakan pada persamaan ini. Jadi delta Px, T, delta P max sin Kx negatif omega T. Jadi persamaannya mirip dengan yang Y. Y fungsi X dan T sama dengan A sin Kx negatif omega T. Nah, dikurangi omega T itu jika dinyatakan dalam X. Tapi kalau dinyatakan dengan sebagai fluktuasi tekanan udara, maka kita ganti notasi yang Y dan A itu sebagai delta P. Nah, delta P max ini bersesuaian analogi dengan amplitudo. Jadi delta P max ini adalah amplitudo tekanan yang menunjukkan perubahan tekanan maksimum dari nilai tekanan seimbang. Ini representasinya ketika dinyatakan dalam X dan delta P, bukan. Kalau ini dinyatakan dalam X dan Y. Nah, dari gambar ini kita tahu bahwa tekanan terbesar itu ketika perpindahan atau amplitudo maksimumnya itu sama dengan 0 atau simpangannya sama dengan 0, berada di titik Y sama dengan 0. Ketika di titik Y sama dengan 0, maka tekanannya maksimum. Oke, itu selanjutnya. Nah, kalau kita coba perhatikan ya, kalau fungsi yang atas, yang A, ini kan grafiknya berbentuk cos. Nah, ketika fungsi posisinya dalam bentuk cos, maka fungsi untuk tekanan itu berbentuk sin, grafik sin. Nah, seperti ini, itu bedanya. Jadi ini untuk fungsi posisinya adalah Y X, T, A cos Kx negatif omega T itu. Jadi ini yang menjadi perbedaan antara gambar A dan gambar P. Ini menunjukkan hal yang sama untuk gelombang yang sama, tetapi yang A itu untuk fungsi posisi, yang ini adalah fungsi pada tekanan. Sekarang kita ke hubungan dengan modulus bulk. Jadi delta P max itu kan sebanding dengan modulus bulk fluida. Dalam hal ini adalah untuk partikel mediumnya adalah udara. Delta P max dapat dinyatakan sebagai berikut. Delta P max sama dengan B kalikan A kalikan K. Dengan B adalah modulus bulk udara, A adalah amplitudo gelombang, dan K adalah bilangan gelombang. Tuh. Ini adalah delta P max. Jadi nanti bisa dideskripsikan ke atas. Nah, cepat rambat bunyi seperti halnya di cepat rambat gelombang mekanik lainnya, baik itu di tali maupun atau zat padat. Nah, kalau di fluida, cepat rambat bunyi itu juga tetap dipengaruhi oleh kompresibilitas medium dan juga densitas atau kerapatan medium atau massa jenis. Jika medium berupa cairan atau gas yang memiliki modulus bulk B dan punya massa jenis rho, maka cepat rambat bunyi itu dinyatakan dengan V sama dengan akar B per rho. Nah, ini rumus ini sama dengan yang ada di hukum Mildi atau yang ada di cepat rambat zat padat, yaitu V sama dengan akar F tegangan per mu, di mana mu di situ adalah rapat satuan panjang. Kalau ini rapat volume, kalau di panjang tali kalau di tali adalah rapat persatuan panjang. Nah, ini analoginya. Jika dibandingkan dengan ini yang sudah saya katakan tadi, maka cepat rambat gelombang mekanik secara umum dalam medium itu tergantung pada sifat elastisitas medium. Misalkan modulus bulk atau tegangan senar dan juga sifat inersia. Sifat inersia itu berarti terkait dengan massa. Nah, massa itu bisa diwakili oleh massa jenis ataupun massa persatuan panjang. Nah, secara umum sebetulnya cepat rambat untuk gelombang mekanik itu ya
dinyatakan dengan akar dari sifat elastisitas dan sifat inersia. Ini yang sudah saya sampaikan di pertemuan kedua atau pertemuan pertama. Jadi ini cepat lambat yang lebih fisikal. Kalau matematis ya memang bisa diketahui pakai V sama dengan rho kalikan kok rho, lambda kali F itu. Tapi keduanya menunjukkan hal yang sama, bisa ini sepadan, tapi yang lebih fisikal seperti ini gitu. Itu saja bedanya. Selanjutnya adalah efek Doppler. Nah, efek Doppler ini sudah beberapa kali Anda pelajari. Ini berarti sifatnya hanya penguatan dan mengingat kembali ataupun memperdalam dan memperkuat bagaimana efek Doppler itu bisa terjadi. Efek-efek penyebabnya itu seperti apa, penimbulnya itu seperti apa. Jadi ketika Anda mendengarkan frekuensi tinggi dari sirena ambulans yang mendekat ataupun yang menjauh, itu kan frekuensinya turun secara tiba-tiba atau naik secara tiba-tiba. Nah, itulah yang disebut dengan efek Doppler. Nah, efek Doppler ini bisa dimanfaatkan untuk juga di cahaya. Jadi ada yang disebut dengan pergeseran merah. Nah, pergeseran merah itu suatu fenomena astronomi di antariksa sana yang menunjukkan bahwa setiap benda yang diamati itu ketika sampai itu mengalami pergeseran panjang gelombang menuju panjang gelombang sinar merah. Itu walaupun tidak berwarna merah tapi menuju ke panjang gelombang panjang gelombang sinar merah. Nah, nanti coba dicari apa yang dimaksud dengan pergeseran merah. Biasanya di fisika modern itu sudah ada, tapi kalau sudah ngambil fisika modern ya sepertinya belum fisika modern, sebenarnya semester ini. Jadi atau di astronomi itu ada yang disebut dengan pergeseran merah, atau coba cari saja. Itu masih ada kaitannya dengan efek Doppler. Tapi pergeseran merah itu pakai asasnya, pakai prinsipnya efek Doppler tapi digunakan untuk cahaya, di cahaya. Nah, bagaimana efek Doppler itu terjadi? Nah, kalau itu kita bisa membagi menjadi dua secara garis besar, secara umum. Sumber bunyinya diam, pendengar bergerak, atau sumber bunyi bergerak, pendengarnya diam. Nah, seperti ini. Jadi ini sumbernya diam. Jadi sumber diam, yang sumbernya itu berasal dari boombox-nya atau apa ini kaset, kalau Anda tahu kaset dulu, kaset pita itu. Ini ada tape recorder. Nah, ini dia mengeluarkan suara, mengeluarkan bunyi, kemudian ada orang yang berjalan mendekati. Nah, ini apa? Orang ini yang berjalan itu akan mengalami efek Doppler, perubahan frekuensi yang didengar, dari yang sesungguhnya yang keluar dari tape ini. Nah, bagaimana itu terjadi? Nanti di slide bawah ada, tapi coba nanti di buku catatan Anda atau di buku kerjaan Anda, di buku kuliah Anda, silakan diselidiki bagaimana kok bisa terjadi efek Doppler ketika sistemnya seperti ini. Kemudian, nah, ketika sistemnya seperti ini, ketika orang yang mendengar tadi diam, kemudian yang membawa tape tadi bergerak ke kanan, menjauhi atau mendekat, itu juga terjadi efek Doppler. Tetapi penyebabnya berbeda dan efeknya pun berbeda. Nah, bagaimana itu bisa terjadi nanti juga dua kasus yang tadi ini. Nah, dua kasus yang tadi ini dua kasus yang berbeda, kemudian efeknya berbeda, penimbulnya juga berbeda. Hal yang ditinjau itu berbeda. Nah, nanti bagaimana efek Doppler itu bisa terjadi, nanti silakan ditulis. Walaupun di sini ada, ini saya tulis secara singkat. Jadi saya ketik secara singkat, nanti coba Anda jelaskan lebih terperinci di buku Anda masing-masing. Nanti ini bisa dibaca sebagai pemicu, sebagai stimulus. Nah, nanti bisa Anda gambarkan atau Anda bisa perinci sendiri di buku catatan Anda. Oke, ini kasus untuk sumber yang bergerak, ini untuk kasus pendengar yang bergerak tapi pendengarnya diam. Ini yang sebaliknya. Oke. Nah, ini rumus efek Doppler. Pasti Anda bingung. Bukan, pasti ada yang bingung, ada yang enggak.
cara menggunakannya seperti apa gitu efek Dopplernya. Nanti ini sudah saya ketik secara ringkas bagaimana cara menggunakan rumus ini. Nanti beserta logika reasoningnya bagaimana, kenapa kok ini di atas, negatif positifnya seperti apa. Ini bisa saya rangkumkan di kalimat ini, dan semoga Jumat depan tidak ada ke agenda lagi, jadi saya bisa masuk untuk memperkuat materi ini. Selanjutnya ke representasi bilangan kompleks pada gelombang. Nah, dulu di fisika matematika 3, bilangan kompleks, kemudian Fourier, deret Fourier, itu kan kita mengaplikasikannya pada gelombang. Nah, gelombang itu bisa dinyatakan dalam bilangan kompleks. Dan juga pada deret Fourier juga. Ketika kita menggambarkan analisis fenomena gelombang, akan menjadi jelas bahwa fungsi sinus dan kosinus yang menggambarkan gelombang harmonis dapat menjadi agak aneh. Agak anehnya itu maksudnya rumit gitu, rumit penjumlahannya. Nah, ekspresi yang dirumuskan kadang-kadang akan melibatkan dan manipulasi trigonometri yang cukup rumit dan akhirnya tidak menarik dan gimana ya, sulit gitulah intinya. Sulit jika tidak hafal trigonometri, ekspresi trigonometri. Nah, kemudian digunakanlah ekspresi atau representasi bilangan kompleks. Nah, ekspresi atau representasi bilangan kompleks ini menawarkan deskripsi alternatif yang lebih sederhana dan lebih mudah diproses secara matematis. Bahkan bentuk eksponensial kompleks pun ini juga digunakan di mekanika klasik, kuantum, serta optik. Gitu. Untuk mengingat kembali, bilangan kompleks itu kan dinyatakan dengan ini. Z sama dengan X plus IY. Nah, Y itu adalah bilangan bagian kompleksnya, X-nya adalah bilangan realnya. Jadi ada dua, bilangan kompleks itu dinyatakan dengan Z. Z terdiri atas bilangan imajiner dan juga bilangan real. Nanti dilihat lagi materinya itu. Kemudian bilangan kompleks kan dinyatakan seperti itu. Nah, bilangan kompleks itu juga dapat direpresentasikan dengan diagram argan. Ya, diagram argan. Koordinat dalam bentuk koordinat kartesius maupun koordinat polar. Nah, ini hubungan antara koordinat kartesius dan koordinat polar. X itu sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R cos theta. Dan Z sama dengan X plus 1Y sama dengan R cos theta plus seharusnya di sini ada I sin theta. Seharusnya di sini ada I-nya. Jadi sin itu yang bagian imajinernya. Nah, diagram argan itu seperti apa? Nah, diagram argan itu seperti ini. Diagram argan itu seperti ini. Yang A ini dalam bentuk kartesian, yang B ini dalam bentuk koordinat polar. Jadi Z itu dinyatakan di yang panah tebal. Kemudian yang bagian real itu dinyatakan di sumbu X dan bagian imajiner dinyatakan dalam sumbu Y. Diagram argan adalah representasi dari bilangan kompleks dalam hal komponen real dan imajinernya. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan A untuk diagram kartesian dan B untuk diagram koordinat kartesian dan B adalah koordinat polar. Selain itu, ketika theta adalah fungsi waktu, maka D yang terus berubah-ubah tanda panahnya bisa berputar dengan kecepatan omega. Nah, seperti ini. Bisa dinyatakan juga seperti ini. Bentuk real dan bentuk imajinernya. A sin omega T, A cos omega T. Karena, nah seperti ini tadi kan. R cos theta plus sin theta. Nah, tetanya ini bisa kita ubah menjadi omega T. Yang sin itu dalam bentuk wujud imajiner, yang cos dalam bentuk real. Ini adalah diagram argan. Nah, diagram argan nanti bisa juga kita gunakan untuk merepresentasikan gelombang dalam bentuk fasor. Kemudian untuk mengingat lagi rumus Euler. Nah, rumus Euler ini akan membawa pada persamaan seperti ini. Dengan menjumlahkan dan mengurangkan dua persamaan itu akan didapatkan sifat-sifat antara trigonometri dengan eksponensial. Cos theta sama dengan ini, sin theta sama dengan ini. Nah,
Rumus Euler juga memungkinkan menyatakan bilangan kompleks dalam bentuk gambar B yang di sini. Z sama dengan R eksponensial I theta. R cos theta plus I R sin theta. Ini sama dengan gambar B tadi, rumus Euler. Rumus Euler. Seperti ini rumus Eulernya. Oke. Nah, R adalah nilai dari Z dan theta adalah sudut fase dari Z dalam radian. R itu adalah nilai dari Z atau modulusnya Z. Modulusnya Z. Jadi Z dikuadratkan kemudian ditanda mutlakkan. Nah, complete conjugate dari ekspresi bilangan kompleks. Gambar C. Ini adalah complete conjugate. Jadi lawan dari bilangan kompleks. Seperti itu atau inverse. Complete conjugate-nya seperti ini. Kalau complete conjugate dari ini berarti ini. Ya. Complete conjugate-nya berarti R theta pangkat kok theta seharusnya itu eksponensial. Ini harusnya eksponensial ya, bukan theta. Di sini salah, seharusnya R eksponensial negatif I theta. Complete conjugate didapatkan dengan mengganti I dengan negatif I. Jadi I itu kan nilainya akar negatif 1. Kalau negatif I berarti kan negatif akar negatif 1. Kemudian ini beberapa ekspresi bilangan kompleks, operasi bilangan kompleks yang bisa berguna untuk menganalisis gelombang dalam representasi bilangan kompleks. Selanjutnya modulus. Nah, modulus ini adalah besarnya Z tadi, besarnya bilangan kompleks tadi. R sama dengan ini modulusnya Z. Nah, dinyatakan seperti ini. Nah, kemudian ini untuk yang dalam bentuk eksponensial, fungsi Euler-nya. Nah, didapatkan Z-nya seperti ini. Nah, Z-nya ini realnya Z bilangan kompleks plus I bagian imajiner bilangan kompleks. Oke, itu beberapa hubungan identitas bilangan kompleks. Nah, sekarang untuk yang koordinat polar. Nah, untuk koordinat polar kan ada padanan seperti ini. Untuk realnya bilangan kompleks itu kan X, untuk imajinernya bilangan kompleks itu kan Y. Nah, jadi ini adalah X sama dengan yang tadi yang di awal, X sama dengan R cos theta. Kemudian di sini adalah Y sama dengan R sin theta. It's clear that either path could be chosen to describe a harmonic wave. Nah, hal ini jelas bahwa kedua bagian ini dapat dipilih untuk mendeskripsikan gelombang harmonis. Nah, secara umum, bagaimanapun, pilih saja yang bilangan realnya. Karena kan yang imajiner itu ya imajiner. Pilih yang real saja. Gitu. Pilih yang bagian realnya yang digunakan untuk merepresentasikan gelombang. In which case a harmonic wave is written as, jadi dalam gelombang dalam bentuk apa bilangan kompleks, kita pilih realnya yang real, kemudian tapi di sini tetap ada bilangan kompleksnya, jadi kita pilih bagian real yang di sini, tetapi eksponensialnya tetap masih ada bilangan kompleksnya. Jadi bagian real dari amplitudo eksponensial I omega T negatif Kx plus epsilon. Epsilon di sini adalah sudut fase awal. Ini adalah representasi gelombang dalam bentuk bilangan kompleks. Oke, nah bentuk ini ya, bentuk yang 2.36 itu sama dengan fungsi gelombang yang sudah kita ketahui sebelumnya, yaitu A cos omega T negatif Kx plus epsilon. Cos ataupun sin di sini tidak masalah. Kalau cos berarti di sini awalnya itu apa? Dia sudah tidak nol atau tergantung nilai ininya juga. Gitu. Dengan demikian
bisa kita anggap bahwa bentuk seperti ini sama dengan ini, lebih sederhana. Nah, ini adalah fase. Di sini adalah fase gelombang yang bentuk C di 2.37. Nah, cara ini dilakukan untuk mengambil keuntungan dari kemudahan eksponensial bilangan kompleks. Kan banyak identitas kan ya untuk eksponensial bilangan kompleks. Nah, itu bisa mempermudah dalam mengoperasikan gelombang, menjumlahkan, mengurangi, atau menganalisis hal lainnya, kemudian mencari kecepatan transversalnya. Hanya saja setelah sampai pada hasil akhir dan kemudian jika kita ingin mewakili gelombang yang sebenarnya, kita harus mengambil bagian real. Ini harus mengambil bagian realnya saja. Ini dulu sepertinya sudah pernah saya jelaskan di Fisika Matematika 3. Di Fisika Matematika 3. Entah dengan saya atau bukan ya dulu. Lupa saya. Yang angkatan ini dengan saya atau tidak. Tapi ada contoh-contohnya dan rekaman YouTube-nya sepertinya ada untuk aplikasi bilangan kompleks pada gelombang. Nah, karena itu sudah sangat menjadi umum menuliskan ini seperti dalam bentuk persamaan ini, di mana dipahami bahwa gelombang sebenarnya adalah kita ambil yang bagian realnya. Sekarang ke fasor dan penambahan gelombang. Nah, ingat diagram argan. Nah, diagram argan tadi terkait dengan fasor. Perhatikan gambar di samping. Tanda panah berputar dengan frekuensi sudut atau kecepatan sudut omega dan membentuk sudut omega t. Nah, omega t ini yang ada di dalam fungsi trigonometri yang ada di gelombang. Ini menyarankan sebuah skema untuk merepresentasikan, terutama untuk menjumlahkan gelombang. Jadi A di sini adalah amplitudo, kemudian di sini omega t itu adalah fase gelombang. Jadi A cos omega t. Ini menunjukkan representasi gelombang dalam bentuk fasor sekaligus dalam bentuk bilangan kompleks. Nah, fasornya seperti ini. Misalkan untuk kasus A dengan bentuk gelombang A sin Kx. A sin Kx ini berarti untuk T sama dengan 1 ya. Berarti untuk T tertentu kita dapatkan itu seperti persamaan untuk gerak harmonis sederhana. Nah, wujudnya seperti ini. A, kemudian sudutnya 0. Nah, 0 ini menunjukkan sudut fase awal 0. A di situ adalah amplitudo. Kemudian di sini yang gambar B. Di sini sudut fasenya awalnya adalah pi/3 radian. Kemudian tanda panah ini yang tebal ini menunjukkan amplitudonya. Gitu. Jadi A sin Kx plus pi/3. Pi/3 ini adalah sudut fase awal. Fasornya seperti ini, bentuk fasornya seperti ini. Nah, kemudian jika A sin Kx plus pi/2, jadi bentuk gelombangnya seperti ini representasinya. Representasi yang seperti biasanya untuk gelombang transversal. Nah, bentuk fasornya seperti ini. Jadi di notasinya A, sudutnya itu besarnya adalah pi/2. Begitu juga seterusnya untuk contoh D dan E. Nah, ketika fungsi gelombang digabungkan, kita biasanya tertarik atau yang kita tinjau itu adalah amplitudo dan fase yang dihasilkan. Dengan mengingat hal itu, tinjau kembali cara gelombang ditambahkan seperti pada cara sebelumnya, seperti di kasus di pertemuan kedua. Jadi ada superposisi gelombang. Rupanya untuk gangguan yang menghasilkan gelombang yang sefase, amplitudo dari gelombang yang dihasilkan atau A adalah jumlah amplitudo penyusun ya. Itu yang sefase seperti yang sudah saya contohkan di pertemuan 2 dulu ketika amplitudo pertamanya tingginya 1 cm, amplitudo kedua, gelombang kedua yang sefase amplitudonya tingginya adalah 3 cm, berarti dijumlahkan berarti 4 cm, kan gitu. Ini yang poin kedua, itu yang sefase. Ini adalah hal yang sama yang akan kita dapatkan jika kita menambahkan dua vektor kolinier yang menunjukkan arah yang sama. Jadi fasor itu seperti kita prinsip superposisi tetapi dengan notasi vektor dan juga sudut. Yang cara penambahan dengan cara geometri.
Demikian pula ketika gelombang berbeda fase 180. Nah, kalau dua vektor dijumlahkan kemudian sudut yang dibentuk itu 180, berarti kan saling berlawanan arah. Maka seolah-olah dua vektor yang diarahkan itu kan kolinier, sedang dijumlahkan yang hasilnya sama dengan 0. Sama juga dengan yang ini tadi. Nah, ini yang sudutnya besarnya 180, tapi ini masih belum dijumlahkan. Ini masih single wave, jadi masih satu gelombang. Nah, ini cara lain untuk superposisi gelombang dengan menggunakan fasor. Meskipun fasor bukan vektor, tapi fasor itu bisa dijumlahkan dengan cara yang sama dengan cara penjumlahan vektor secara geometri. Jadi misalkan gelombang yang pertama itu adalah memiliki amplitudo 1 dan sudut fase awal theta 1 atau V1. Nah, kemudian seperti ini. Kemudian ketika kita ingin mencari superposisinya dengan gelombang yang memiliki amplitudo A2 dan sudut fase awal, caranya seperti ini. Kita gambarkan terlebih dahulu di koordinat seperti ini. Kemudian kita jumlahkan dengan sudut yang sama, kita ambil lagi garis putus-putus ini adalah sumbu X yang semu, yang khusus untuk A2 saja. Kemudian kita tarik. Nah, yang total garis yang panjang ini adalah amplitudonya. Kemudian sudut hasil penjumlahan ini yang diukur dari sumbu X yang asli itu adalah sudut fase gelombang setelah mengalami superposisi. Caranya seperti itu. Nah, ini adalah beberapa contoh lain ketika ada dua gelombang yang sama fasenya, kemudian sudut fase awal sama, maka tinggal dijumlahkan saja, berarti amplitudo totalnya ya sepanjang garis ini gitu. Kemudian yang B tadi seperti di contoh sebelumnya, misalkan sudut fase awal untuk gelombang pertama adalah 0, kemudian dia memiliki amplitudo A1, panjangnya sekian. Kemudian disuperposisikan dengan gelombang yang memiliki amplitudo A2 dengan sudut pi per 3. Digambarkan seperti ini, kemudian didapatkan superposisi gelombang totalnya sepanjang ini, kemudian dengan sudutnya seperti ini. Begitu juga untuk contoh C dan D. Itulah representasi gelombang dengan menggunakan fasor, terutama untuk superposisi. Ini gelombang yang kolinier, jadi berlawanan arah. Jadi totalnya ya dijumlahkan saja. Sekian, baru kemudian dikurangi. Gitu. Ini latihan 1, 2, 3. Silakan dikerjakan. Kemudian kita akan tes minggu depan. Oke. Sumarinya silakan dicatat di bukunya masing-masing ya. Gelombang tegak itu karakteristiknya apa, kemudian letaknya perut, kemudian letaknya simpul di mana, kemudian gelombang bunyi itu karakternya bagaimana, kemudian efek Doppler itu prosesnya bagaimana, itu yang menjadi catatan untuk Anda. Anda harus mencari secara lebih terperinci lagi proses terjadinya efek Doppler bagaimana, kemudian representasi bilangan kompleks dan fasor. Jadi gelombang itu bisa direpresentasikan dengan bilangan kompleks untuk menyederhanakan proses perhitungan matematis, dan juga fasor ini sangat berguna sekali untuk menjumlahkan dua gelombang dengan menggunakan prinsip superposisi. Itu untuk pertemuan yang ketiga ini, semoga bermanfaat. Silakan dipelajari kembali sesuai yang saya sarankan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.